Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan apa yang sudah saya susun dari tugas laporan metodologi penelitian. Saya mengambil judul Rancang Bangun Sistem Jaringan menggunakan mikrotik pada Kencana Hotel Sumbawa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, saya kelas A Informatika 2018. Ini kita langsung masuk ke bab 4 pembahasan. Eh, Implementasi merupakan tahap pengembangan rancangan jaringan. Pada bab sebelumnya telah dijabarkan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak pada jaringan yang akan diimplementasikan atau direalisasikan. Di samping itu, juga akan disajikan konfigurasi mikrotik dan pengecekan server mikrotik melalui laptop dengan kabel. Selanjutnya ada spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Perangkat keras yang digunakan adalah satu laptop Lenovo G40, kemudian ada CPU dengan tipe Intel Core, kemudian ada memori dengan 8 GB RAM, storage 500 GB. Kita beralih ke slide berikutnya. Di sini dari tadi perangkat keras yang diperlukan, sekarang perangkat lunaknya sistem operasi Windows 10 Pro 64 bit, kemudian Winbox 3.7 dan Mikrotik OS 6.30. Setelah itu, kita masuk ke implementasi konfigurasi Mikrotik Roadboard. Ini adalah model login pada aplikasi tersebut. Jadi di situ disuruh memasukkan admin, kemudian ada password. Nah, kita langsung ke slide berikutnya. Konfigurasi interface Ether 1. Kemudian membuat IP address jaringan lokal Ether 1, yang dimana IP-nya sama dengan IP internet. Router mikrotik ini dapat dikonfigurasikan secara grafis maupun menggunakan perintah-perintah CLI atau biasa disebut dengan command line interface. Perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasikan IP address pada Ether 1 adalah IP address, ADD address 19.2, 168.1.2 atau 30 interface sama dengan Ether 1. Ini merupakan tampilannya, ada nama, internet, kemudian type-nya Ethernet, M2-nya 1500, max L2 MTU 2028. Bisa dilihat sendiri ya guys. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya. Konfigurasi WLAN 1. Mengubah nama WLAN menjadi WLAN Glory Tower. Lalu atur IP address-nya, dan untuk beberapa access point lainnya akan digunakan dalam mode WDS Wireless Distribution System. Perintahnya sama, yaitu kita lihat seperti di gambar berikut. IP address, ADD address 10.2, 10.20.1 atau 24 interface sama dengan Ether 2. Ini gambarnya dia guys ya. Kemudian yang keempat itu ada konfigurasi gateway. Setelah mengkonfigurasi IP address pada masing-masing interface, maka selanjutnya adalah mengkonfigurasikan default gateway pada skenario ini. Router ISP memiliki IP address 192.168.1.1 dan internet akan diwakili oleh IP address 0.0.0.0. Perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasikan default gate-nya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita harus memasukkan IP route address-nya, address 0.0 gateway 192.168.1 seperti gambar di bawah ini ya guys. Kemudian konfigurasi DNS server. Nah, DNS server itu berfungsi untuk memetakan hostname atau domain situs di internet menjadi IP address. Berdasarkan skenario, maka DNS server yang digunakan adalah DNS server ESP dengan IP address 192.168.1.1. Perintahnya adalah sebagai berikutnya. Jadi IP DNS servernya itu diketikkan nanti. Nah, kita langsung ke slide berikutnya. Opsi allow remote request yes akan menjadikan router mikrotik sebagai DNS server juga, sehingga nantinya konfigurasi DNS pada perangkat user cukup diarahkan ke router mikrotik dan tidak lagi diarahkan ke DNS server milik ISP. Teknik ini dapat menghemat bandwidth karena pertanyaan-pertanyaan DNS hanya akan diberikan ke router mikrotik. Kemudian konfigurasi masquerade, bukan muskurani ya.
Router mikrotik pada skenario ini merupakan router yang berada di antara jaringan publik, internet, dan jaringan lokal LAN. Router yang berada pada posisi tersebut harus menjalankan Network Address Translation NAT yang berfungsi mengganti IP address pada setiap paket data yang keluar dari perangkat user atau IP address privat menjadi IP address publik yang ada di header 1. Jadi maksudnya ini dari yang privat itu, dari yang privasi bisa diubah ke publik, bisa dilihat sama seluruh orang gitu guys ya. Perintahnya adalah sebagai berikut, bisa dicoba nanti sendiri ya. Kemudian ini adalah gambar konfigurasi masquerade. Nah, jadi ini address-nya 10.22. Langsung ke slide berikutnya, konfigurasi DHCP server. Nah, konfigurasi DHCP ini agar tidak perlu lagi mengkonfigurasikan IP address pada setiap perangkat user, perintah-perintah yang digunakan ini sebagai berikut. Bisa dilihat ya guys ya. Nah, itu. Kemudian ada konfigurasi bandwidth. Untuk konfigurasi bandwidth ini menggunakan tool Simple Queue dengan metode single parent. Konsep yang digunakan yang ingin menggunakan parameter PCKey per connection queue. Dan di sini untuk setting perkiranya maksimal 100 user. Nah, bisa dilihat gambarnya. Jadi jumlah penggunanya itu dibatasi dengan jumlah 100 ya guys ya. Kemudian ini adalah pengujian speed test. Nah, jadi kekuatannya sinyalnya. Jadi di sini kita melihat speednya itu ada 10.1 Mbps, kemudian upload speednya 1.50. Itu lumayan cepat ya guys ya. Kemudian di sini pengujian ping stabilnya alhamdulillah stabil ketika sudah diuji coba. Jadi di uji coba itu menggunakan CMD. Bisa kita lihat sendiri ya guys ya. Kemudian di sini ada penutup. Kesimpulannya berdasarkan latar belakang dan masalah yang dihadapi dan setelah dilakukan analisis dan perancangan jaringan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Satu itu semua interface dapat dimonitor dengan baik di dalam mikrotik, terutama interface yang menuju internet. Adapun saran yang bisa saya berikan itu langkah-langkah konfigurasi yang telah dilakukan dapat didokumentasikan atau di-backup sehingga apabila terjadi kerusakan dapat membangun kembali jaringan menggunakan router mikrotik tersebut. Dari sisi keamanan, router mikrotik yang telah dikonfigurasikan masih minim proteksi. Jadi proteksi yang diberikan hanya beberapa password pada saat masuk ke konfigurasi router. Dari penjelasan tersebut nantinya mungkin dapat dipikirkan bagaimana memproteksi router mikrotik yang telah dibangun dengan lebih baik. Kemudian pihak perusahaan harus memiliki satu tenaga ahli di bidang jaringan yang dapat melakukan prosesi instalasi jaringan komputer dengan baik dan benar karena jika suatu saat ditemukannya masalah dalam jaringan dapat segera diatasi dengan cepat. Dan yang terakhir, jika memang bandwidth yang tersedia masih terasa kurang, perusahaan dapat mengambil langkah untuk mengupgrade SSP bandwidth sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga masih dalam proses belajar. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.